MC kita, Mujin, melawan ketua regu, Chilboin dan mempermainkannya seperti anak kecil bahkan menghindari serangan di udara. Ini membuat Chilboin marah dan dia menuntut agar MC kita melawannya seperti seorang pria. Mujin kemudian turun, mengambil pedang 100 kilonya seperti bukan apa-apa. Saat mereka berdua menerjang satu sama lain, Mujin dengan cepat menarik pedangnya ke belakang dan memukul pedang Chilboin begitu keras hingga membuat pedangnya terpental. Mengambil kesempatan ini, dia meninju wajah Chilboin begitu keras hingga hampir meratakan hidungnya dan membuatnya jatuh ke tanah. Yang lain terkejut karena dia tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Untuk memahami mengapa MC kita bisa melakukan ini pada seorang ketua regu, mari kita kembali ke awal. MC kita, yang dikenal sebagai Iblis Suci, adalah pendekar pedang yang kuat yang melawan 9 pemimpin sekte yang kuat dalam pencarian balas dendam. Keterampilan pedangnya yang luar biasa dan menakutkan memungkinkannya untuk menandingi para pemimpin sekte. Dia menebas mereka dengan sangat presisi, sehingga mereka semua bingung bagaimana dia melakukannya. Sebelum mereka menyadarinya, mereka mendapati diri mereka tertebas satu persatu, membuat mereka menyimpulkan bahwa MC kita tidak lain adalah monster. Bahkan ketika mereka yang masih berdiri berhasil menjepitnya dan menusukkan pedang ke jantungnya, dia berhasil melewati dan mengirim mereka semua ke alam baka, yang pada akhirnya mencap namanya sebagai Iblis Suci. Tepat ketika dia akan mati, hidupnya melintas di depan matanya, dan dia merasakan kelegaan karena telah memenuhi misinya. MC, kita ingat ketika dia dikeroyok oleh 3 anak kecil karena dia adalah pembuat onar di Murim, dia akhirnya diselamatkan oleh gurunya yang melatihnya. Tetapi pada akhirnya dia hidup dengan pedang membunuh orang ke sana kemari. Dia bertanya-tanya apakah hidup hanya tentang apa yang dia lakukan, dan pada saat itu dia mengingat mendiang istrinya. Momen-momen terbaik dalam hidupnya adalah saat-saat yang dia habiskan bersama istrinya, tetapi mereka kemudian diambil darinya. Dengan berlinang air mata, dia bertanya-tanya apa sebenarnya arti hidupnya, dan pada akhirnya, dia menutup matanya dalam kematian. Tiba-tiba, dia mendengar omelan di sekelilingnya, dan dia berasumsi bahwa dia berada di neraka, sampai dia membuka matanya untuk melihat beberapa kelompok menyebalkan berdiri di depannya dan mencacinya. MC kita benar-benar bingung, karena dia tidak mengerti apapun tentang apa yang terjadi. Berdiri di sampingnya adalah 2 anak kecil, dan anak laki-laki itu membela kakak laki-lakinya, mengatakan mereka tidak bisa menyerahkan seni bela diri klan ketika kakaknya masih hidup. Dia menyebutkan bahwa apapun yang terjadi, seni bela diri harus tetap berada di klan mereka, klan Api Hua. Sementara MC kita masih mempertanyakan apa yang terjadi, pemimpin oposisi menyarankan agar mereka membuat kesepakatan untuk menghilangkan semua kekhawatiran mereka. Dia memanggil MC kita, Hua Mujin, dan mengatakan kepadanya bahwa dia siap menawarkan uang karena klannya sangat miskin. Sebagai imbalan, Mujin akan mempertaruhkan seni bela diri klannya, tetapi mereka akan berduel untuk itu. Pemenang duel kemudian mengambil semuanya. Anak laki-laki kecil itu terkejut ketika dia mendengar ini karena kakak laki-lakinya MC kita sama sekali tidak berguna dalam hal seni bela diri. MC kita muak dengan semua kebisingan dan dia terpaksa bertanya kepada kelompok itu siapa Mujin ketika dia tahu bahwa dia sama sekali orang lain. Yang disebut adik-adiknya bingung ketika dia mengatakan ini dan mereka menatapnya seperti orang gila. Bahkan saingannya terpaksa bertanya kepadanya apa yang dia katakan, dan dia mengungkapkan bahwa dia dikenal sebagai Iblis Suci. Tetapi ini hanya membuatnya tertawa, dan dia menyarankan agar Mujin memanggilnya Raja Dunia Bawah saja. Ternyata, saingannya yang menyebalkan adalah Cheong Dobo, dan dia adalah putra kedua dari kelompok pedagang Cheonghwa. Saudara-saudara Mujin kesal karena kegilaannya sudah di luar kendali, itulah sebabnya dia mengatakan sampah. Bahkan master dari kelompok pedagang Cheonghwa, Bu Choyon, mengolok-olok klan itu, mengatakan klan mereka sudah selesai karena putra tertua berada dalam kondisi mental yang buruk. Mujin tetap diam saat dia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia tidak mengatakan apapun, Dobo berasumsi bahwa dia telah menerima duel, dan dia memberitahu dia bahwa duel akan diadakan di Paviliun Buyung bulan depan. Dobo mengingatkan Mujin bahwa mereka membuat kesepakatan di bawah kode seni bela diri dan dia tidak diizinkan untuk melanggarnya karena akan ada konsekuensi untuk itu. Setelah kelompok itu pergi, saudara-saudara Mujin yang seharusnya menoleh kepadanya, bertanya kepadanya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan karena mereka telah memaksakan duel padanya. Yang memperburuk keadaan adalah Mujin, bahkan belum pernah mengayunkan pedang sebelumnya. Mujin tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar ini karena dia tahu bahwa ilmu pedang adalah segalanya yang dia hidupi dan hirup. Dia mencoba memanggil energi internalnya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa itu hilang, seperti benar-benar hilang tanpa sedikit pun tersisa. Frustrasi muncul ketika dia juga menyadari bahwa tubuhnya sangat lemah dan rapuh. Adiknya menangis, memohon pada Mujin untuk sadar. Gadis kecil itu mengatakan kepada Mujin bahwa dia adalah sampah, dan dia juga menyebutnya bodoh karena diinjak-injak oleh kelompok pedagang. Kakaknya memarahinya karena mencaci saudara mereka dan menyarankan agar dia meminta maaf, tetapi dia menolak. Dia menyalahkan Mujin atas kematian orang tua mereka, dan dia melarikan diri sambil menangis setelah mengatakan ini.
Anak laki-laki kecil itu meminta maaf atas nama saudara perempuannya, mengatakan dia kadang-kadang kehilangan dirinya dalam kemarahan. Dan setelah mengatakan ini, dia juga pergi. Mujin benar-benar bingung karena dia tidak percaya bahwa bahkan anak-anak sekarang membencinya dan mereka menyebutnya orang gila. Mujin bingung, dan dia tahu bahwa hal terakhir yang dia ingat adalah menebas para pemimpin sekte tanpa ampun. Mujin percaya bahwa dia seharusnya mati dengan tenang, tetapi dia tiba-tiba menemukan dirinya di tubuh yang aneh. Dia jatuh ke tanah dengan frustrasi, bertanya-tanya siapa anak-anak itu. Saat itu, seorang pria aneh, yang kebetulan adalah asistennya, datang berlari menghampirinya, bertanya kepadanya mengapa dia pergi keluar dengan tubuhnya yang lemah. Dia mengklaim bahwa dia telah mengkhawatirkannya, tetapi Mujin hanya bertanya kepadanya siapa dia karena dia jelas tidak mengenalnya. Pria itu, Masok, terkejut mendengar ini, dan dia berasumsi bahwa Mujin menderita kejang lain karena kegilaan yang mempengaruhinya. Karena dia percaya bahwa Mujin benar-benar menderita amnesia, dia memutuskan untuk menceritakan kepadanya latar belakangnya. Rupanya, Hua Mujin dulunya adalah anak yang berbakat dan terkemuka yang diinginkan oleh beberapa sekte ortodoks sebagai murid mereka, dan pada usia 23 tahun, dia telah menjadi pemimpin klan. Sok lelah menceritakan kisah Mujin, karena dia telah mengulanginya lebih dari 6.000 kali. Mujin tidak berpikir dia adalah anak yang menjanjikan karena inti energinya jelas omong kosong. Selain itu, dia ingin tahu tentang kegilaan yang dibicarakan semua orang. Sok kemudian memutuskan untuk menceritakan tentang ini juga. 17 tahun yang lalu, Mujin dan Dobo melakukan duel tidak resmi, di mana mereka menjanjikan tidak ada energi internal. Mujin berusia 6 tahun, dan Dobo berusia 9 tahun pada saat duel. Dobo menyetujui ini, dan pertarungan antara kedua anak itu dimulai. Tetapi saat pertarungan berlangsung, Dobo melanggar kesepakatan mereka dan memukul Mujin dengan pukulan yang diresapi dengan energi internal. Mujin kecewa dengan ini, dan dia bertanya kepada Dobo mengapa dia menggunakan teknik tinju 7 luka ketika mereka jelas berjanji untuk tidak melakukan apapun di luar melontarkan tinju. Dobo mengolok-olok Mujin, mengatakan kepadanya bahwa teknik itu diturunkan melalui sekte Kongdong, dan rupanya efek sampingnya bukan lelucon. Rupanya, Dobo telah mengujinya pada kakak laki-lakinya yang bertingkah sombong, dan teknik itu membuatnya terbaring di tempat tidur. Karena dia senang tentang bagaimana hasilnya, Dobo bersemangat untuk melihat bagaimana hasilnya melawan Mujin. Pada dasarnya, Mujin sekarang disebut orang gila karena mereka percaya kondisinya adalah akibat dari efek samping dari pukulan tinju 7 luka. Mujin kesal karena Dobo adalah orang yang membuatnya tidak berguna, tetapi dia tiba-tiba meminta duel. Mujin kemudian bertanya kepada Sok bagaimana mereka menangani Dobo setelah dia membuatnya tidak berguna. Sok kemudian menyebutkan bahwa ayah Mujin adalah orang yang kemudian memberikan putusan akhir. Meskipun Dobo adalah sepupunya, dia juga putra dari kelompok pedagang Qianghua yang dianggap sebagai salah satu dari 10 teratas di dataran tengah. Meskipun Dobo melakukan sesuatu yang mengerikan, ayah Mujin hanya membiarkannya lolos dengan peringatan. Mujin tidak dapat percaya betapa tidak bergunanya pria itu karena telah memaafkan seseorang yang membuat putranya tidak berguna. Mujin menyimpulkan bahwa klan itu benar-benar sampah, dan kemudian dia bertanya kepada Sok di mana orang tuanya berada. Sok menyebutkan bahwa kondisi Mujin semakin memburuk, yang membuat ayahnya terlilit utang karena dia mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya. 9 tahun yang lalu, penyakit ibunya benar-benar memburuk, dan dia meninggal karenanya. 3 tahun kemudian, ayahnya menyusul ibunya. Mujin jadi anak yang membunuh orang tua dan menghancurkan klan. Karena ini, reputasi klan hancur, dan adik-adiknya dalam kesulitan. Yang tersisa hanyalah hutang, 2 pengikut setia, dan beberapa seniman bela diri. Dia juga punya adik laki-laki, Hua Dojin, dan adik perempuan, Hua Soyeon. Mujin sadar kenapa Soyeon menyalahkannya atas kejadian pada orang tua mereka. Malam itu, Mujin membaca buku sejarah yang ditinggalkan pemilik tubuh aslinya. Dia sadar 30 tahun berlalu sejak mengalahkan 9 sekte, dan dia di tubuh orang gila tanpa inti energi. MC kita tak menyesal masa lalu, dia memutuskan hidup jadi Mujin, dan menolong anak-anak tak berdaya. Tapi, dia tahu kelompok pedagang Chunghwa akan jadi masalah besar. Merekalah yang membuat tubuh ini tak berguna dan menghancurkan klan. Yang pertama dia lakukan adalah merencanakan duel melawan Dobo bulan depan. Karena tubuhnya sampah, dia harus membangunnya dari awal. Dia bermeditasi dan memulai semuanya lagi seperti pemula. Dia ingat dulu di kehidupan sebelumnya, dia kesulitan mencoba kultivasi. Tapi, semuanya lancar dengan tubuh ini berkat bakat bela diri bawaan yang luar biasa. Mujin memanfaatkan energi gila tubuhnya dan mencoba menjelajahinya maksimal, cahaya keemasan menyinari kamarnya. Sok dan pengikutnya mendengar teriakannya dan perjuangannya, dan langsung lari ke kamarnya. Mereka menemukannya di lantai, dan salah satu pengikut bercanda dia sudah mati. Dia memeriksa denyut nadi Mujin, dan sadar lebih kuat dari sebelumnya, tapi Mujin tiba-tiba meraihnya, bertanya kenapa tubuhnya sakit sekali, hanya karena mencoba membentuk inti energi. Pengikutnya bingung, dan Mujin mengulang, ingin tahu apakah tubuhnya punya konstitusi khusus.
Pengikut itu lalu mengungkap konstitusinya adalah tubuh bela diri surgawi. Katanya ini konstitusi heroik langka yang dipilih oleh surga. Mujin terkena gelombang sakit lagi, dan akhirnya sadar konstitusi tubuhnya berlawanan dengan ilmu iblis. Intinya, tubuh dengan energi murni akan sangat sakit saat mencoba berlatih ilmu iblis. Mujin berteriak kesakitan, bertanya kenapa dia dapat tubuh yang dikutuk dengan konstitusi berbeda dari semua yang ada. Dia menyimpulkan situasinya buruk karena duel tinggal sebulan lagi. Saat terbaring kesakitan, dia bertanya pada Sok siapa kedua pria itu. Sok mengungkap pria berbaju hijau adalah kepala pelayan, Du Baisin, dan pria berbaju merah adalah tetua, Jo Wan Bong. Begitu mendengar nama Jo, dia ingat sesuatu dari masa lalu, tapi rasa sakitnya terlalu kuat dan dia pingsan. 3 hari kemudian, Mujin bangun, tapi Sok khawatir dia kurang istirahat. Mujin bilang dia bosan berbaring karena duelnya akan datang dan meminta Sok mencarikannya pedang. Sok menahan tawa karena klan kesulitan mencari makan, dan Mujin minta pedang. Mujin terpaksa bertanya apakah keluarganya tak punya uang, dan Sok bilang mereka pinjam uang dari sekte tak lazim bernama Sekte Bangho. Karena sekte itu mengenakan bunga tinggi, mereka berhutang banyak. Mujin akhirnya sadar dia harus selesaikan masalah uang dulu untuk menolong klan. Tapi, Mujin tak berpikir pinjam uang lagi akan merugikan karena mereka sudah tenggelam dalam hutang. Sok khawatir, tapi Mujin menyuruhnya diam dan menulis surat pada kedua tetua karena dia mau jalan-jalan. Para tetua khawatir Mujin pergi ke Sekte Bangho yang berbahaya. Mujin dan Sok tiba di gerbang Sekte Bangho. Mujin menyuruh pengawal besar itu memberitahu bosnya dia ingin bertemu. Pria itu, Kang Noho, tak main-main dan menyuruh Mujin masuk jika ingin berjudi. Mujin memaksa Kang membawanya ke bosnya dan ini membuat Kang kesal. Sok menyela meminta Kang tenang karena Mujin tak waras. Ketegangan meningkat sampai wakil ketua Ma Jungbo dari sekte itu muncul menanyakan masalahnya. Kang lalu memberitahu bosnya Mujin ingin bertemu bos besar mereka. Ma bertanya kenapa dia ingin bertemu bos mereka, dan Mujin bilang dia ingin pinjaman lagi. Ma lalu memberitahu Mujin dia tak perlu bertemu pemimpin untuk pinjam uang, dan mengundangnya masuk. Mujin dan Sok masuk lebih dalam menggunakan jembatan kayu, dikawal pendekar bersenjata. Sok khawatir dan memberitahu Mujin mereka masih bisa kembali sebelum terlambat. Mujin tak setuju, bilang mereka sudah jauh melangkah. Sok lalu bilang ada nenek yang melihat pemimpin sekte bertarung, dan ternyata pemimpin itu kuat karena mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Katanya, pemimpin itu seniman bela diri yang belajar teknik membunuh yang kuat. Mujin mempertanyakan alasan Sok memberitahunya ini saat Ma menyela, bilang Sok lebih tahu karena cepat sadar. Tapi, sudah terlambat karena mereka mencapai bagian dalam gua, dan mereka dikelilingi pendekar bersenjata. Mujin kecewa, dan bertanya pada Ma apakah ini rencananya dari awal. Ma membenarkan, dan bilang sengaja membawanya masuk karena tak bisa menyentuhnya di depan umum. Tapi, dia tak akan memberinya kebebasan seperti orang tuanya. Sok tak berdebat, tapi memohon agar tuanya dibiarkan hidup. Mujin kesal saat Ma menyebut orang tuanya, karena dia tak punya orang tua sampai sadar dia ada di tubuh lain. Karena semuanya siap, Ma memerintahkan anak buahnya memberi pelajaran pada Mujin. Salah satu dari mereka, yang bersemangat, mengejar Mujin dan meninjunya. Sok hampir pingsan saat melihat tinju itu datang. Anehnya, Mujin memblokir tinju itu dan menghancurkan tulang dari dalam. Pria itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah, mengklaim Mujin memakai trik murahan. Mujin mengejeknya, bilang tulangnya lunak, padahal badannya besar. Mujin sadar dia harus bertindak tanpa kekuatan murninya. Ma kesal anak buahnya buang waktu dan memerintahkan mereka menghabisi Mujin. Salah satu pendekar menyerangnya dengan pedang, tapi Mujin mudah menghindar dan sadar dia harus terus bergerak karena tak bisa menandingi kekuatan pria itu. Dengan tubuh fleksibelnya, dia menghindar dan memberikan sundulan yang menghancurkan wajah pria itu. Pria itu jatuh berteriak kesakitan saat rekannya mengambil alih dan mencoba menebas Mujin, tapi Mujin menghindar. Penyerang itu mencoba lagi, tapi Mujin melompat mundur sebelum menendang pria itu keluar dari pertarungan. Sebelum para pria bersenjata sadar, mereka dipermainkan dan jatuh berlutut. Berdiri di kejauhan, Sok berteriak memastikan tuannya aman, tapi Mujin menyebutnya kepala kosong dan bilang dia baik-baik saja. Sok terkejut dan bertanya di mana Mujin belajar seni bela diri itu. Mujin memberitahu pria itu apa yang dilihatnya, bukan seni bela diri, tapi sesuatu yang dia pelajari di jalanan. Sok kaget karena tak ingat Mujin menghabiskan waktu di jalanan. Ma memujinya karena mengalahkan anak buahnya, tapi melempar koin ke arah Mujin dengan kekuatan besar. Koin itu nyaris mengenai kepala Mujin, tapi dia bisa merasakan tekanannya, membuatnya terkejut. Ma lalu marah dan menyuruh anak buahnya pergi karena dia akan mengurus Mujin sendiri. Mujin heran kenapa dia menghadapi begitu banyak permusuhan, padahal dia hanya ingin bicara dengan bos mereka. Ma dengan marah menjawab bahwa bosnya bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh orang sampah seperti Mujin. Dengan marah, Ma menghunus pedangnya dan menerjang ke arah Mujin, siap untuk menjatuhkannya. Dalam kejadian yang mengejutkan, Mujin memblokir serangan kekuatannya dengan sepasang sumpit.
Ma terkejut saat melihat ini, tetapi dia tidak tahu bahwa hanya itu yang bisa didapatkan Mujin, karena dia tidak punya uang untuk membeli pedang. Mujin dan Ma terus bertukar pukulan, tetapi Mujin tetap bertahan dengan seni bela diri yang sangat baik. Sebelum Ma menyadarinya, dia mendapati tangannya tertusuk salah satu sumpit. Ma tidak percaya bahwa Mujin mampu menemukan celah meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menebasnya. Saat Ma sedang berjuang, Mujin sibuk bersenang-senang sambil memberitahu Ma bahwa dia mungkin akan menyesal jika dia memutuskan untuk meremehkan sumpit. Sebelum Ma menyadarinya, dia mendapati dirinya berjuang melawan sumpit, membuatnya terkejut karena dia percaya bahwa Mujin hanyalah seorang lemah yang tidak bisa menggunakan Qi. Ma bertanya-tanya bagaimana Mujin mampu mencapai keadaan yang begitu mengerikan dalam waktu singkat, tetapi dia tidak ingin percaya bahwa Mujin adalah orang yang sama yang dia kenal. Mujin terus menusuk tubuhnya dengan sumpit sambil memberitahunya bahwa dia memiliki keterampilan yang sangat buruk. Ma menolak untuk kalah dari sepasang sumpit dan dia melompat ke udara sambil berusaha untuk menghabisi Mujin dengan gerakan pamungkasnya. Dengan betapa mengancamnya penampilannya di udara, Mujin sama sekali tidak terlihat takut. Dia dengan mudah menghindari serangan Ma, membuatnya benar-benar terbuka. Ma bertanya-tanya mengapa Mujin memiliki kekuatan tersembunyi seperti itu tanpa dia ketahui. Mujin memberikan pukulan kuat ke tubuhnya yang sepenuhnya menghancurkan harga diri yang tersisa. Dengan ketakutan yang sekarang meresap melalui tubuh Ma, Mujin mengulangi dirinya sendiri, mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah pinjaman, tetapi kali ini dia mengatakannya dengan wajah yang sangat mematikan dan menakutkan. Sesaat, Ma akhirnya memutuskan untuk duduk bersama Mujin setelah dipukuli habis-habisan. Pengawalnya juga membungkuk kepada Mujin saat Ma berbicara dengannya. Ma kemudian meminta Mujin untuk memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Mujin bertanya kepada Ma mengapa sektenya meminjamkan pinjaman kepada keluarganya tanpa jaminan karena dia dapat merasakan niat jahat dengan seluruh kesepakatan. Ma mengklaim bahwa mereka tidak memiliki niat jahat dan Mujin hanya terlalu memikirkan banyak hal. Mujin tidak percaya sedikit pun karena dia bisa merasakan ketakutan Ma dari tempat dia duduk. Mujin kemudian memutuskan untuk bertanya kepadanya lagi, tetapi kali ini dia mendesaknya untuk berpikir hati-hati jika dia tidak ingin dihukum. Menyadari bahwa Mujin tidak main-main, Ma akhirnya mengungkapkan bahwa mereka mendapat perintah dari kelompok pedagang Qianghua. Mujin tidak terkejut mendengar ini karena dia tahu bahwa kelompok itu terlibat dalam beberapa cara. Dia kemudian bertanya kepada Ma kesepakatan seperti apa yang mereka buat dengan kelompok Qianghua. Ma ragu untuk berbicara, tetapi Mujin dengan cepat memberitahu dia bahwa jika dia mati membela kelompok pedagang, dia tidak akan dirindukan. Ma mengambil beberapa hikmah dari apa yang dikatakan Mujin dan mengungkapkan bahwa kelompok pedagang memerintahkan mereka untuk meminjamkan klan Mujin sejumlah uang yang mereka inginkan, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Sebagai imbalan untuk membuat klan Hua jatuh, sekte Bangho akan mendapatkan tanah Hua setelah mereka ditendang dari papan catur. Akhirnya Mujin menyadari bahwa tanah keluarga adalah jaminan selama ini. Mujin kemudian bertanya kepada Ma, berapa banyak 300 koin emas yang ingin dia pinjam akan berjumlah dalam setahun. Menurut kontrak, Ma mengungkapkan bahwa 300 koin emas akan berjumlah 5.000 koin emas dalam pembayaran kembali. Mujin merasa jijik dengan ini, tetapi dia tidak peduli, dan dia menerima kesepakatan itu. Dengan wajah yang lebih serius, dia bertanya kepada Ma siapa yang membantu mereka membersihkan kekacauan mereka. Ma kemudian menyebutkan bahwa salah satunya adalah sekte Sosol dari 4 Langit Bela Diri, aliansi sekte yang tidak ortodoks. Mujin terkejut mendengar ini, dan Sok menyebutkan bahwa itu adalah aliansi baru. Mujin jengkel dengan 4 Langit Bela Diri, dan dia bahkan menyebut kata B. Sok percaya bahwa kegilaan tuannya sedang bermain, karena dia belum pernah melihatnya bertemu dengan aliansi di masa lalu, tetapi dia benar-benar mengutuk mereka. Mujin kemudian memberitahu Sok bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu karena dia sedang tidak ingin menjelaskan. Mujin sudah bosan menunggu, memaksanya untuk bertanya tentang pria yang pergi membawa uang. Pria itu segera tiba dengan sebuah kotak yang berisi 300 koin emas yang dia butuhkan. Mata Mujin berbinar gembira ketika dia melihat ini, dan dia berasumsi bahwa itu seharusnya cukup. Dia memberitahu Sok bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi, tetapi Sok masih skeptis tentang seluruh peminjaman sesuatu. Mujin hanya menyuruhnya untuk menutup lubang jebakannya dan mengambil uang itu agar mereka bisa pergi. Ma dan pengawalnya mengawal Mujin ke pintu masuk ketika dia hendak pergi. Mujin kemudian menyuruhnya untuk menuliskan tanggalnya di buku besarnya, dan dia berjanji untuk melunasi semua hutang klan begitu dia menyelesaikan urusannya dengan kelompok pedagang Qianghua. Selain itu, Mujin memperingatkan Ma tentang mengambil uang dari rakyat jelata, dan kegagalan untuk mematuhi ini akan menyebabkan hukuman serius. Ma mengakui perintah itu, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia kesal, dan dia tidak sabar untuk melihat Mujin dipermainkan. Sesaat, Sok dan Mujin tiba di rumah, dan mereka disambut oleh kedua tetua. Mereka segera menjadi khawatir ketika mereka melihat darah di pakaian Mujin, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa itu bukan miliknya.
Mereka bertanya kepadanya apa yang terjadi di sekte, dan dia memberitahu mereka bahwa dia hanya pergi untuk meminjam uang. Mujin mengklaim bahwa klan membutuhkan uang karena mereka perlu memberi makan prajurit mereka untuk mencegah sedikit yang tersisa dari melarikan diri. Para tetua tidak ingin percaya bahwa sekte yang meminjamkan uang kepada Mujin, dan mereka berasumsi bahwa dia mencurinya. Mujin memberitahu para tetua bahwa sekte tersebut memiliki semuanya yang terdokumentasi di buku besar mereka sesuai dengan apa yang dia katakan kepada mereka. Mujin kemudian memberitahu yang lebih tua bahwa yang dia butuhkan dari mereka hanyalah untuk menjaga saudara-saudaranya dan memastikan bahwa mereka diberi makan dan berpakaian dengan baik. Setelah memberikan instruksinya, dia hanya berharap mereka beruntung sebelum pergi. Mujin kemudian mengunjungi ruang peringatan orang tuanya. Tetapi karena dia tidak memiliki orang tua di kehidupan masa lalunya, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia akhirnya membuka mulutnya untuk memberitahu mereka bahwa masalah uang telah diselesaikan, dan dia juga berjanji untuk menjaga saudara-saudaranya dan pelayan-pelayannya. Dan dengan ini, dia mendesak orang tuanya untuk beristirahat di alam baka. Dia juga meyakinkan mereka bahwa dia akan menghajar Dobo karena menantangnya untuk berduel. Tanpa sepengetahuannya, dia sedang diawasi oleh Soyon dan Dojin, dan anak-anak itu terlihat sangat terkesan. Kemudian, Mujin memesan 3 pedang yang masing-masing beratnya 50 kg, 80 kg, dan 110 kg. Para pelayan yang membawa pedang hampir mematahkan punggung mereka saat melakukannya, tetapi Mujin hanya senang bahwa pedangnya akhirnya tiba. Sok terpaksa bertanya kepadanya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan pedang seberat itu, dan Mujin tersenyum, mengatakan dia berencana untuk melakukan apa yang dilakukan semua orang dengan pedang, yang jelas mengayunkannya. Mujin dengan bersemangat meraih pedang seberat 50 kg dan berencana untuk memulai dengannya. Namun, senyumnya segera memudar ketika dia menyadari bahwa pedang itu terlalu berat untuk dia angkat. Dia menyimpulkan bahwa tubuh itu tidak lain hanyalah sampah. Namun, dia belum siap untuk menyerah. Meskipun demikian, dia menyadari bahwa dia bisa mengangkatnya sedikit jika dia menggunakan kedua tangannya. Mujin dapat melihat Sok menatapnya dengan jijik dan dia mendesaknya untuk segera menyiapkan makanannya. Dia mengingatkannya untuk menambahkan banyak daging ke makanannya dan Sok dengan sedih pergi dengan khawatir. Mujin duduk dengan pedang dengan dorongan bahwa dia hanya punya waktu 2 minggu untuk melatih hatinya sebelum duel. Konstitusi tubuhnya, yang merupakan tubuh bela diri surgawi, adalah kebalikan total dari seni iblis yang diajarkan tuannya kepadanya. Dia menemukan bahwa satu-satunya solusi yang dia miliki adalah mempelajari seni bela diri teman tuannya, 9 pedang tanpa tandingan. Menolak untuk menyerah, dia mulai mengayunkan pedang dengan paksa di dalam rumah. Sementara itu, Dobo telah mendapatkan informasi bahwa Mujin berurusan dengan anak buah Bung Ho dengan begitu keras sehingga mereka tidak akan dapat bergerak selama 2 minggu. Dobo terkejut mendengar ini karena Mujin tidak memiliki inti energi untuk dapat melakukannya. Dobo tersenyum jahat sambil memikirkan untuk mempersiapkan sesuatu yang jahat sebelum pertarungan. Dobo juga bersemangat untuk melihat apa yang Mujin sembunyikan di dalam dirinya ketika mereka akhirnya berhadapan satu sama lain dalam duel. Sesaat, Mujin mulai melatih tubuhnya sekeras mungkin. Dia menyadari bahwa dia seharusnya bisa mendorong tubuhnya hingga batasnya karena itu adalah tubuh yang diberkati oleh surga. Saat berlatih, Sok selalu mempersiapkan apapun yang dia butuhkan. Dia percaya bahwa dengan persiapan ini, dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk memulai pelatihannya sepenuhnya. Dia mengambil pedang seberat 50 kilo dan mulai mengayunkannya sambil mengingat apa yang dikatakan guru lamanya kepadanya. Setelah mencoba jurus pertama, Mujin tidak membuang waktu untuk naik ke jurus kedua. Dia ingat apa yang dikatakan gurunya bahwa tidak peduli senjata apa yang dia hadapi, dia akan keluar sebagai pemenang. Saat pelatihan berlangsung, dia menyadari bahwa dia sudah kewalahan, tetapi dia menyadari bahwa dia harus menahannya. Dalam waktu singkat, dia mendapati dirinya memegang pedang dengan nyaman dan bahkan melompat-lompat di sekitar ruangan seolah-olah pedang itu tidak berat. Sesaat, dia beralih ke jurus ketiga sambil juga berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan chi-nya agar menjadi sekuat mungkin. Untuk membantunya dalam pelatihannya, dia memiliki banyak barang pelatihan yang sudah disiapkan untuk mensimulasikan seperti apa pertempuran sebenarnya. Lawan pertamanya adalah bola keras, yang berhasil dia hindari untuk beberapa waktu sebelum terkena dari belakang. Setelah ini, dia menghadapi bambu berduri, dan dengan menggunakan jurus keempat pedang, dia menebang bambu tersebut. Rupanya, keterampilan pedangnya mungkin terlihat sederhana, tetapi cukup berbahaya karena dapat memotong banyak hal. Bahkan dengan seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengenai kayu yang terbang ke arahnya dengan jurus keempatnya, memaksanya untuk naik ke jurus kelima. Kali ini, dia mengiris semuanya dengan jurus kelimanya yang kuat. Dengan kekuatan pedangnya, dia yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya, dan jumlah bukanlah apa-apa. Setelah melewati kayu, dia menghadapi lilin yang ditempatkan di bambu, dan untuk ini, dia menggunakan jurus keenamnya. Dia mengayunkan pedangnya begitu keras sehingga memadamkan semua lilin sekaligus.
Begitu dia mengatasi ini, dia menyadari bahwa perhentian berikutnya adalah di luar rumah di mana dia bisa menggunakan jurus ketujuhnya. Menggunakan jurus ketujuhnya yang kuat, dia berhasil melewati lagi. Dalam waktu singkat, dia mencapai jurus ke-9 dengan tekad bahwa tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh pedangnya. Dia akhirnya mencapai tahap puncak untuk pedang, dan Mujin jatuh ke tanah dengan lega. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak sepenuhnya kesal, karena dia tidak dapat meniru bentuk terakhirnya dari kehidupan lamanya. Dia ingat menerima ajaran dari gurunya ketika dia masih muda. Tetapi pada awalnya, dia tidak pernah benar-benar menganggap serius ajaran gurunya. Dia percaya bahwa teman gurunya hanya bercanda sambil mengatakan hal-hal sampah dan mustahil tentang menebas segala sesuatu dengan pedang. Gurunya mengakui bahwa itu mungkin terdengar gila, tetapi dia tidak mau membiarkan seni bela diri temannya mati. Karena dia tidak dapat mewarisinya dengan benar, dia ingin Mujin melakukannya atas namanya. Gurunya memberitahu dia bahwa mendiang temannya adalah satu-satunya pendekar pedang yang bisa berhadapan langsung dengan keahliannya. Untuk membuatnya lebih menarik, dia tidak memiliki chi, tetapi Guru Mujin mengatakan ada kemungkinan dia menggunakan seni gerakan. Karena mereka yang berada di sektenya tidak dapat mempelajarinya dengan benar, dia memutuskan untuk mengajari Guru Mujin dalam upaya untuk mewariskannya kepada seseorang yang layak mendapatkannya. Setelah mendengar ini, Mujin tertawa terbahak-bahak untuk mengejek seni tersebut, tetapi gurunya menjentik kepalanya begitu keras sehingga hampir menghancurkan tengkoraknya. Dia memberitahu Mujin bahwa dia harus mengikuti instruksi apapun yang dia berikan kepadanya, dan Mujin tidak punya pilihan selain menerima keinginan gurunya. Gurunya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan seni pedang 1000 kali, tubuhnya akan berubah. Tetapi jika dia melakukannya 100.000 kali, chi-nya akan mulai memasuki pedangnya. Pada dasarnya, mengayunkannya 1.000.000 kali akan membuatnya tak terkalahkan bahkan oleh pendekar pedang yang paling kuat sekalipun. Mujin terkejut dengan ini, karena dia akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan siklus jika dia mengayunkan pedangnya 1000 kali sehari. Ini membuat Mujin bertanya kepada gurunya apakah temannya benar-benar menyamai keahliannya, tetapi dia mengatakan dia tidak tahu. Tetapi dia cukup yakin bahwa salah satu dari mereka akan mati jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Karena ini, Mujin menjadi penasaran tentang orang seperti apa teman gurunya itu. Mujin akhirnya terbangun dari tamparan keras dari Sok. Mujin menyadari bahwa dia masih memiliki jalan panjang karena dia pingsan tepat setelah mempraktikkan gerakan itu sekali, dan dia masih jauh dari 1000. Meskipun demikian, dia harus makan karena sudah larut. Dan ketika dia melihat sepiring makanan di depannya, dia menyadari bahwa itu adalah daging babi. Dia kecewa, dan dia menyuruh Sok untuk mendapatkan daging babi lain kali karena paling mudah untuk membantu menambah massa tubuh. Dia memberitahu Sok bahwa dia bebas menggunakan uang yang mereka pinjam dari Sekte Bangho karena dia dapat dengan mudah meminjam lebih banyak nanti. Dia memberitahu Sok bahwa rencananya adalah untuk terus makan daging sapi selama sisa durasi dia melawan Dobo. Sok kemudian bertanya kepada Mujin kapan dia mempelajari seni bela diri yang dia pelajari karena dia cukup yakin bahwa Mujin tidak tahu seni bela diri sebelumnya. Karena Mujin sudah memberitahu saudara-saudaranya, dia menyadari bahwa memberitahu Sok juga bukan ide yang buruk. Mujin kemudian mengungkapkan bahwa dia bukan Mujin yang sebenarnya karena identitas aslinya adalah iblis ilahi. Sok menganggap bahwa Mujin hanya bercanda dan melontarkan omong kosong fantasi. Sok mengatakan dia hanya khawatir Mujin akan kehilangan ingatannya dan menghilang suatu hari nanti, tetapi Mujin meraihnya, meyakinkannya bahwa dia tidak akan meninggalkan klan sampai menjadi klan terhebat di seluruh Sichuan. Lagi pula, Mujin tidak punya pilihan karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Sok mengejek gurunya, mengatakan dia melontarkan sampah, tetapi ini membuatnya mendapat jentikan jari yang menyakitkan di kepala. Begitu mereka selesai berbicara, Mujin memberitahu Sok bahwa dia bebas untuk pergi, dan Sok melakukan seperti yang diperintahkan. Sementara itu, kedua tetua klan mencoba melarikan diri dengan anak-anak sebelum duel, karena mereka percaya bahwa Dobo akan membunuh Mujin, yang pada akhirnya membuat klan siap untuk diambil alih. Tak lama kemudian, Mujin telah melatih hatinya sehingga dia sekarang dapat membawa pedang seberat 70 kilo hanya dengan satu tangan. Namun tekniknya tetap tidak stabil, dan dia hanya memiliki waktu seminggu untuk duel. Dia berkeringat di ruang pelatihan ketika anak-anak masuk untuk memeriksanya. Mujin mendesak mereka untuk pergi karena berbahaya bagi mereka untuk berada di sana. Anak-anak memberitahu Mujin bahwa mereka hanya mengkhawatirkannya karena mereka telah mengawasinya mendorong dirinya hingga batasnya selama beberapa hari terakhir. Soyeon khawatir Mujin melakukan semua ini karena apa yang dia katakan, tetapi dia memberitahu dia bahwa dia tidak pernah bersungguh-sungguh karena dia hanya marah. Menatap kedua anak itu mengingatkan MC kita pada saudara-saudara kekasihnya dari kehidupan masa lalunya. Mujin menepuk kepala mereka, mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir. Kedua anak itu mulai meniru Mujin sambil memuji betapa hebatnya posturnya.
Cara keduanya berdebat satu sama lain tentang siapa yang salah atau benar membuatnya ingat ketika dia berlatih dengan gurunya dan mengalami masa-masa sulit. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa hal terpenting dengan pedang Peerless Nine adalah teknik pernapasan. Menyadari hal ini, Mujin memberitahu anak-anak bahwa dia akan menang apapun yang terjadi, dan dia mendesak mereka untuk kembali ke kamar mereka. Anak-anak khawatir, tetapi mereka berasumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitu dia sendirian, Mujin memulai teknik pernapasan sambil mengayunkan pedangnya dengan keras. Dengan bantuan teknik pernapasan, dia mampu menggunakan energi internal yang terkumpul sekaligus. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah memahami gagasan tentang seni gerakan, yang merupakan seni Qi, di mana seseorang membangun energi internal melalui gerakan. Pada dasarnya, seni gerakan dianggap sebagai seni bela diri tingkat rendah, itulah sebabnya orang tidak terlalu memikirkannya. Menggunakan teknik pernapasan, Mujin dapat mengayunkan pedang dengan lebih mudah, memberinya apa yang diperlukan untuk menebas patung. Sementara itu, Zhou Wanbong terlihat berbicara dengan Sok tentang perubahan mendadak Mujin. Sok mencoba mengaitkan kesehatan Mujin yang tiba-tiba dengan satu sesi wudang yang dia jalani, tetapi Zhou bukan orang bodoh. Dia menyuruh Sok untuk memastikan dia melaporkan perubahan apapun yang dia temui kepadanya. Sok pergi ke tempat masternya berlatih dan mendapatinya terbalik. Dia mencoba memberitahunya bahwa makanannya sudah siap, tetapi Mujin kecewa, mengatakan ruang latihan terlalu kecil untuknya berlatih. Karena itu, Mujin mengatakan dia akan mulai menggunakan aula pelatihan. Mujin pergi ke aula pelatihan besar dan mendapati prajurit lain berlatih di sana dan mereka semua menatapnya. Sok memberitahu para prajurit lain bahwa dia harus berlatih sendiri dan menyarankan agar mereka semua keluar dari sana. Dia mendesak mereka untuk menggunakan aula pelatihan lain, tetapi para prajurit bertanya-tanya, mengapa seorang pria setengah mati menyemburkan instruksi kepada mereka. Mereka percaya bahwa Mujin bukanlah seniman bela diri hanya karena dia memiliki pedang. Mujin memperhatikan perbedaan suasana hati mereka dan dia berkomentar tentang ini. Para prajurit lain ingin melawan Mujin, tetapi pemimpin pasukan, Chiol Boyne, menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan aula untuk tuan muda. Chiol pada akhirnya percaya bahwa Mujin telah kehilangan akal sehatnya lagi. Saat itu, Mujin menghentikan Chiol, memberitahunya bahwa dia harus menjadi seorang pria dan berbicara langsung kepadanya. Chiol kemudian berbalik, dan Mujin menyarankan agar mereka bertarung karena mereka adalah pendekar pedang. Chiol mengatakan dia tidak akan melakukan ini karena Mujin adalah pemimpin klan di masa depan. Mujin kemudian menyuruh Chiol untuk tetap menjadi pengecut dan tidak menunjukkan wajahnya karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menepati janjinya. Ini cukup untuk membuat Chiol menghunus pedangnya, siap menghadapi Mujin. Pertarungan dimulai, dan Mujin segera menusukkan pedangnya ke tanah sebelum melompat ke arah Chiol dalam gerakan berani. Dia mendekati Chiol dan mendorong kepalanya sebelum dia bisa bereaksi. Para prajurit benar-benar bingung karena mereka belum pernah melihat duel tanpa pedang sebelumnya. Mujin terus mempermainkan Chiol dengan bergerak dengan sangat cepat sementara Chiol berjuang sangat keras. Chiol segera frustrasi, dan dia menyuruh Mujin untuk melawannya seperti seorang pria dan berhenti menghindari serangannya. Mujin akhirnya setuju untuk menganggapnya sedikit serius dengan mengambil pedangnya, tetapi Chiol tidak membuang waktu untuk mencak-mencak mengatakan Mujin yang harus disalahkan atas semua yang terjadi pada klan. Karena Mujin adalah penyebab masalah, Chiol tidak berpikir dia pantas mempelajari seni bela diri. Chiol berlari ke arah Mujin, tetapi dia menemuinya di tengah jalan dengan bentuk ke-9 dari teknik pedangnya yang tak tertandingi, yang pada akhirnya mengguncang energi internalnya. Mujin tidak memberi Chiol ruang bernapas saat dia mendaratkan pukulan dahsyat ke wajahnya. Chul dikirim ke lantai dengan darah berceceran di mana-mana, sementara Mujin memberitahunya bahwa segalanya akan berbeda. Saat dia jatuh ke tanah, Chul akhirnya menyadari kebenaran pahit bahwa Mujin telah sepenuhnya berubah. Dia bisa merasakan tekad yang membara keluar dari tubuh Mujin tidak seperti sebelumnya. Chiol menghantam tanah, yang pada akhirnya mengejutkan Sok dan para prajurit lain yang menyaksikan duel itu. Para prajurit berlari untuk memeriksa bos mereka yang terbaring, benar-benar pingsan. Mujin berdiri seperti pemenang sejati sambil bertanya kepada Chiol apakah dia memiliki masalah terkait kemenangannya. Salah satu prajurit berteriak pada Mujin, memberitahunya bahwa dia menggunakan gerakan pengecut. Chiol mengumpulkan dirinya dan berteriak pada pria itu untuk menutup mulutnya sebelum mengakui bahwa dia benar-benar kalah. Chiol menghormati Mujin sambil memberitahunya bahwa dia benar-benar belajar darinya. Mujin mengakui rasa hormatnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk pergi. Saat para prajurit melangkah keluar dari aula, Mujin menyuruh Sok untuk bergabung dengan mereka karena dia benar-benar ingin sendirian. Prajurit yang dirugikan itu terus mengeluh dan dia percaya bahwa Chiol bersikap lunak pada Mujin, tetapi dia memberitahunya bahwa dia tidak melakukannya karena dia berencana untuk meninggalkannya setengah mati. Pria itu tidak ingin mempercayai ini, tetapi Chiol memberitahunya bahwa dia sangat serius. Chiol mengatakan dia tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi jelas bahwa tuan muda mereka telah meningkat secara eksponensial.
Sok di sisi lain juga bertanya-tanya kapan Mujin berubah begitu banyak, tetapi pada saat yang sama, dia berterima kasih bahwa dia benar-benar berubah. Malam itu, kedua tetua mengadakan pertemuan mengenai duel yang akan datang. Keduanya telah berada di klan selama lebih dari 36 tahun, dan telah setia sejak saat itu. Mereka berbicara tentang betapa menakjubkannya Kaisar Api selama masa mudanya. Dia adalah seorang pria muda yang kompeten, yang memamerkan seni bela diri sedemikian rupa, sehingga bahkan klan Tang yang kuat harus mengakui bahwa dia adalah satu-satunya. Pada dasarnya, para tetua terpesona oleh kekuatannya, dan mereka berdua bersumpah setia kepadanya. Zhou percaya bahwa mereka mencoba untuk melanggar kesetiaan, tetapi Du tidak setuju, mengatakan mereka hanya perlu menyelesaikan masalah garis keturunan. Du mengatakan mereka telah menjaga Mujin selama 17 tahun, tetapi klan telah menurun sejak saat itu. Keduanya percaya bahwa mereka telah melakukan cukup banyak dan tidak mungkin Kaisar Api akan menyalahkan mereka begitu mereka mencapai alam baka. Pada dasarnya, mereka telah mengumpulkan uang yang mereka butuhkan untuk pindah, dan selain itu, beberapa seniman bela diri untuk membantu mereka. Du kemudian memberitahu Zhou bahwa dia harus pergi terlebih dahulu sementara dia tetap tinggal untuk menjaga Mujin lebih lama. Rupanya, master bela diri dari Sekte Chongdon yang disewa oleh Qiang Hua akan menjadi saksi untuk duel tersebut. Zhou terkejut mendengar ini karena semuanya mengarah pada kecurangan. Kelompok pedagang pada dasarnya adalah sekelompok sampah jahat yang akan memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari klan Hua. Du menyuruh Zhou untuk membawa anak-anak dan menunggunya di lokasi yang dijanjikan, meskipun itu akan menjadi kejutan besar bagi anak-anak. Kemudian Mujin menyadari bahwa jumlah daging sapi yang dia dapatkan semakin kecil, membuatnya bertanya kepada Sok mengapa ini terjadi. Sok kemudian mengungkapkan bahwa pengurus rumah tangga memberinya sedikit uang. Dan meskipun Mujin kesal tentang semua itu, dia menyisihkannya untuk menunjukkan kepada Mujin pakaiannya yang keren. Seok menghancurkan imajinasinya yang indah dengan mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat lebih baik ketika dia semua diperban. Ketika tiba waktunya untuk pergi ke duel, Mujin bertemu dengan Dou di luar rumah. Mujin awalnya berpikir dia ada di sana untuk menghentikannya, tetapi dia berkata tidak, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ada di sana untuk mengikutinya ke duel. Mujin menyadari bahwa Do hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri ketika semua yang dia rencanakan adalah menghajar saingannya sampai babak belur. Dengan ini, Sok dan Do bergabung dengan Mujin dalam perjalanan ke tempat duel. Di arena di mana-mana ramai dengan orang banyak yang ingin melihat duel dan mereka yang ada di sana untuk bertaruh. Karena peluang tinggi ditempatkan pada Mujin, sebagian besar menaruh uang mereka padanya. Sesaat kemudian, dia tiba di arena dengan lollipop di mulutnya, dan mereka yang melihatnya percaya bahwa dia lemah dan bahkan lebih suka membatalkan taruhan mereka. Ketika dia melangkah ke arena, dia bertemu dengan Choyon, yang bertanya kepadanya apakah dia benar-benar ingin melanjutkan duel. Para penonton, mendengar ini, percaya bahwa Mujin adalah orang yang meminta duel terlebih dahulu meskipun kelemahannya, dan mereka percaya bahwa kegilaannya merajalela. Mujin sangat kesal ketika dia menyadari bahwa kelompok itu sudah melukis mereka sebagai orang jahat dan dia berencana untuk menghukum mereka karena ini. Mujin dengan percaya diri memberitahu Choyan bahwa dia tidak akan duduk-duduk dan membiarkannya mencuri manual rahasia klannya, itulah mengapa dia harus melawan mereka. Para penonton terkejut mendengar ini karena mereka tidak pernah menyangka kelompok pedagang akan mengejar teknik rahasia seni bela diri. Choyan benar-benar yakin tentang bagaimana segala sesuatunya berjalan, dan dia percaya bahwa Mujin akan membayar karena mencoba bertindak keren. Api telah dinyalakan, dan semua persiapan siap untuk duel. Tuan rumah mengumumkan bahwa saksi duel adalah Han Yigang dari Sekte Kangdong. Han terlihat berdiri di balkon tampak keren dan kuat, siap untuk menyaksikan keinginan tuannya. Dia menyuruh Dobo dan Mujin untuk bertarung secara adil di depan kerumunan yang menonton. Saat itu, Dobo membuat wahyu yang mengejutkan, memberitahu Mujin bahwa pakaian marsal yang saat ini dia kenakan dikirim secara pribadi olehnya sebagai peringatan kembalinya Mujin. Mujin tersenyum ketika dia mendengar ini, dan dia mengeluarkan pedangnya yang besar, memberitahu Dobo bahwa dia tidak punya pilihan selain mengembalikan barang-barang yang tersisa setelah duel. Seluruh kerumunan terkejut melihat ini, karena mereka belum pernah melihat siapapun terlibat dalam duel dengan pedang sebesar itu. Selain itu, mereka semua percaya bahwa Kaisar Api dikenal karena seni bela diri tangan kosongnya. Bahkan Do terkejut, dan dia bertanya kepada Sok apakah Mujin mengatakan sesuatu yang tidak biasa. Pada dasarnya, keduanya awalnya menyarankan agar Mujin lari, karena mereka percaya dia tidak memiliki cara untuk mengalahkan lawannya. Namun, Sok mulai memiliki semacam kepercayaan pada Mujin, mengatakan dia mungkin punya kesempatan, tetapi keyakinan Do benar-benar berbeda. Setelah kedua belah pihak siap, wasit membunyikan bel untuk memulai permainan. Karena marah, Mujin mengejar Dobo sejak awal. Dia mengayunkan pedang besarnya ke arahnya memberikan serangan yang kuat dan dahsyat. Dobo nyaris menghindari serangan itu, tetapi itu menghancurkan tanah yang terkena. Para penonton terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Mujin secepat dan sekuat itu.
Apa yang semua orang yakini adalah bahwa Mujin tidak memiliki kemampuan seni bela diri, tetapi dia bergerak dengan cara yang sangat gila. Bahkan Dobo benar-benar terkejut karena dia mengharapkan duel yang sangat mudah. Mujin melanjutkan serangannya saat dia menyerbu ke arah Dobo sekali lagi. Dia terus mengayunkan pedangnya ke arahnya, tetapi Dobo berhasil memblokir pukulannya, dan mereka berdiri berhadap-hadapan satu sama lain. Ini meninggalkan suara bentrokan dan pemandangan yang luar biasa untuk mereka lihat. Koiyon terkejut bahwa Mujin benar-benar bertahan dalam pertarungan lebih dari yang dia kira. Namun, dia yakin bahwa tidak peduli pelatihan apa yang telah dia lakukan, dia masih jauh dari Dobo. Mujin terus mengayunkan pedang besarnya ke arah Dobo, tetapi dia dengan mudah menghindarinya, berkat fleksibilitasnya. Saat pertarungan berlangsung, Dobo berhasil melakukan serangan balik yang membuat Mujin mundur, dan dia bersumpah akan meninggalkan Mujin dalam posisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Dia yakin bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menghancurkan keinginan seseorang. Berdiri di balkon, Du mengakui bahwa dia terkesan dengan bagaimana Mujin bertahan dalam pertarungan. Sok kemudian memberitahu Du bahwa dengan apa yang dia lihat, Mujin bahkan belum mengungkapkan kartu trufnya. Du percaya bahwa Sok mengatakan sampah, tetapi Sok menyebutkan bahwa dia diam-diam menyaksikan Mujin berlatih sendiri, dan dia meyakinkan Du bahwa sesuatu yang lebih kuat akan datang. Saat pertarungan berlangsung, Mujin menyadari bahwa kekuatannya saat ini setara dengan Dobos, membuatnya mempertanyakan prosedur pelatihan. Namun, dia tidak khawatir karena seberapa kuat pun lawannya, dia akan selalu menang. Dan kali ini, dia berencana untuk membunuh Dobo. Sementara itu, Jo mengangkut saudara-saudara Mujin, dan dia telah tiba di tempat tujuannya dengan mereka tidur. Dia ingat Do, mengatakan kepadanya bahwa alasan dia belum datang adalah karena dia ingin tetap berada di sekitar dan mengumpulkan sisa-sisa Mujin setelah Dobo membunuhnya. Meskipun Joy tidak tahu apakah apa yang mereka lakukan itu benar, setidaknya mereka sudah mulai. Kembali di arena, keduanya masih saling menyerang. Mujin tidak khawatir karena dia percaya bahwa Dobo hanyalah seorang pemula baginya. Keduanya terus bertukar pukulan. Dan meskipun tampaknya mereka cocok, beberapa percaya bahwa Mujin sebenarnya memiliki keuntungan. Orang-orang mulai berbicara buruk tentang Mujin, mengatakan dia tidak terlalu mengesankan. Saat itu, Dobo meluncurkan serangan kuat yang dia arahkan langsung ke Mujin. Do dan Sok hampir pingsan saat mereka menyaksikan serangan itu langsung menuju Mujin, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar dia benar-benar menghindari serangan itu. Menyadari bahwa Dobo mengincarnya, Mujin menggunakan bentuk pertama dari 9 pedang yang tak tertandingi, langkah preemptif. Dobo mendaratkan pukulannya, tetapi berkat teknik yang digunakan Mujin, dia dapat memblokirnya, membuat kerumunan terkejut. Bahkan Dobo terkejut dan dia terpaksa bergerak mundur. Menyadari bahwa Mujin menjadi gila, Dobo mengumpulkan energi internalnya sebagai persiapan untuk serangan terakhir. Namun, Mujin mengejeknya, mengatakan pengumpulan energi internalnya terlalu lambat. Mujin kemudian mengaktifkan bentuk kedua dari tekniknya, dan dia berlari menuju Dobo dengan begitu banyak kebencian. Dobo bisa merasakan ini, dan yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir serangan Mujin dalam perjuangan, membuatnya benar-benar bingung, karena dia tidak percaya bahwa dia kalah dari Mujin. Dobo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Mujin, tetapi sebelum dia menyadarinya, pedangnya hancur tepat di depannya. Pedang Mujin melewati menebas Dobo dengan sangat keras. Dobo terlempar ke tanah sementara Choyon berteriak frustrasi memanggil nama Dobo. Dobo terbaring di sana di genangan darahnya sendiri dengan lengan kanannya hilang, dan Mujin secara otomatis memenangkan duel. Mujin kemudian berjalan ke lengan Dobo dan mengatakan dia akan membawanya sebagai pembayaran untuk 17 tahun dendam. Choyon terkejut mendengar ini, dan Mujin mengatakan bahwa kelompok pedagang mungkin benar-benar menemukan cara untuk memasang kembali lengannya. Han melompat dari tempat dia menonton untuk memeriksa Dobo. Choi Ye-yeon juga bergegas ke arah mereka, dan Han menyebutkan bahwa inti energi Dobo juga telah dihancurkan. Han menatap Mujin, bertanya kepadanya apakah dia benar-benar harus sejauh itu. Mujin bertingkah bingung bertanya kepada Han apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan, dan Han mengatakan ada kesenjangan yang jelas dalam keterampilan mereka karena pertarungan sudah berakhir sejak lama. Mujin kemudian menjawab bahwa karena dia memiliki mulut besar, dia juga memiliki banyak hal untuk dikatakan. Mujin kemudian bertanya, apakah benar-benar perlu menggunakan pukulan tinju 7 luka di kepala seorang anak berusia 5 tahun tanpa keterampilan seni bela diri? Dengan amarah yang murni di matanya, Mujin memberitahu Han bahwa apa yang baru saja dia lakukan hanyalah penutupan dendam yang telah dia pegang selama 17 tahun terakhir. Mujin juga menambahkan bahwa mereka akan mulai membayar untuk semua yang telah mereka lakukan terhadap klan Hua. Dengan kebencian yang jelas, dia mendesak Han dan bawahannya untuk mempersiapkan diri dengan sangat baik. Choi Un jatuh berlutut kesakitan, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang baru saja dilakukan Mujin. Saat Mujin berjalan menjauh dari panggung, para penonton bersorak atas kemenangannya karena mereka terkesan dengan bagaimana dia menghancurkan Dobo. Selain hal-hal indah yang mereka saksikan, mereka menyadari bahwa mereka belum pernah melihat pedang yang dia gunakan di masa lalu.
Pada dasarnya, mereka semua bersemangat karena seorang ahli seni bela diri baru telah lahir. Du dan Sok bergegas menemui Mujin, dan dia memberitahu mereka bahwa sudah waktunya mereka pulang. Saat dia berjalan pergi, dia tiba-tiba berbalik bertanya kepada Du apakah dia telah menghabiskan semua emas yang dipercayakan kepadanya. Du, dengan gugup menjawab bahwa masih ada sedikit yang tersisa. Mujin kemudian mengatakan dia mungkin harus mampir ke sekte Bangho karena dia harus meminjam uang. Tiba-tiba, memberitahu Du bahwa dia tidak peduli jika dia, Joe dan seniman bela diri lainnya ingin pergi, tetapi dia memberitahu dia bahwa akan ada konsekuensi besar jika mereka mencoba mengambil saudara-saudaranya darinya. Dia mengatakan ini dengan begitu banyak niat membunuh, sehingga hampir melumpuhkan Deu di tempat dia berdiri. Sementara itu, saudara-saudaranya sudah berteriak pada Joe karena membawa mereka pergi ketika mereka seharusnya menonton duel saudara mereka. Joe tahu bahwa mereka sudah selesai ketika dia membaca surat yang baru saja dikirimkan oleh Merpati dan menyadari bahwa Mujin secara tak terduga memenangkan pertarungan. Du mengatakan kepadanya dalam surat itu bahwa mereka telah ditemukan, dan dia mendesaknya untuk segera kembali ke rumah. Tanpa penundaan, Joe mulai berkendara kembali ke rumah. Tetapi dalam ketakutan, sementara anak-anak merayakan bahwa mereka ingin kembali dan melihat saudara mereka. Kemudian, Mujin memberitahu Du bahwa sudah waktunya baginya untuk berurusan dengan sekte Bangho, dan dia mengatakan kepada Du untuk tidak mengkhawatirkan dirinya tentang apapun. Meskipun Mujin sekarang dianggap mampu, Du mendesaknya untuk tidak terlibat dengan sekte Sosol dengan cara apapun. Menyadari bahwa orang tua itu hanya terlalu memikirkan banyak hal, Mujin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan melakukannya. Dengan ini, Mujin pergi untuk bertemu dengan sekte Bangho, tetapi Sok khawatir bahwa segalanya mungkin berubah menjadi mengerikan. Mujin mengatakan dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dan dia mendesak Sok untuk tetap berada sangat dekat di belakangnya. Sesaat, Mujin tiba di sekte Bangho, mengejutkan Ma karena dia tidak pernah menyangka akan melihat Mujin lagi. Mujin memberitahu Ma bahwa dia ada di sana untuk membayar kembali hutangnya, sambil juga mengejek Ma karena sekte mereka sekarang terlihat kosong. Ma mencoba menutupi kerugian mereka dengan mengatakan sebagian besar penjudi di wilayah itu hanya pergi karena mereka perlu menonton duelnya melawan Dobo. Karena dia mengklaim bahwa semua orang pergi untuk menontonnya bertarung, Mujin bertanya kepadanya apakah dia mengadakan kolam taruhan di pertandingannya. Tanpa ragu, Mujin cukup yakin bahwa mereka memberinya peluang yang lebih tinggi. Dan dari sini, mereka akan menghasilkan banyak uang. Karena mereka telah menghasilkan sejumlah uang, Mujin secara otomatis mengungkapkan minatnya dan Ma jelas tahu bahwa dia akan memeras mereka. Untuk menghindari masalah dengannya, Ma mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mujin senang mendengarnya karena semua orang jelas suka uang. Ma bisa merasakan aura dingin yang berasal dari tubuh Mujin. Dan itu menunjukkan bahwa dia dipenuhi dengan niat membunuh. Mujin lalu bertanya pada Ma tentang bosnya, dan ini mengejutkan Ma, menanyakan mengapa dia ingin tahu di mana bos mereka. Mujin membanting tangannya ke meja, mengatakan pada Ma bahwa dia kesal ketika dia harus mengajukan pertanyaan lebih dari sekali. Mujin akan mengamuk ketika pemimpin sekte, Che Wonggil, muncul di ruangan itu. Mujin terkejut melihat wajah jelek yang ternyata adalah pemimpin sekte. Choi mengaku bahwa anak buahnya telah memberitahunya tentang Mujin, dan Mujin bertanya mengapa begitu sulit untuk bertemu dengannya. Mujin tidak menahan diri untuk mengejeknya, mengatakan bahwa dia memiliki wajah yang jelek. Berdiri di belakang Che adalah seorang pria yang menarik, dan Mujin bertanya apakah pria itu adalah pelayannya. Mengalir dari pria itu adalah kejahatan murni, dan dia ternyata adalah kematian Gagak Hitam dari sekte sosial. Gagak Hitam menegur Mujin karena mengincar uangnya. Dan meskipun dia disuruh menghindari sekte sosial, Mujin mendapati dirinya menatap salah satunya. Mujin hanya menyuruh pria itu untuk tutup mulut jika dia tidak ingin mati. Gagak Hitam dengan marah menerjang Mujin siap untuk mencabik-cabiknya, dan ini membuat Sok takut. Mujin tidak merasakan ancaman apapun yang datang dari Gagak Hitam, karena dia bertekad untuk mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Mujin melemparkan sumpit ke arah Gagak Hitam, dan dengan kekuatan yang begitu besar di belakangnya, dia menusuk tangannya. Saat itulah Gagak Hitam menyadari bahwa Mujin bukanlah orang biasa, dan dia perlu menganggapnya serius. Mujin kemudian memberitahu Gagak Hitam bahwa dia tidak ingin pujian dari seseorang yang sama sampah dengannya, tetapi ini membuat Gagak Hitam marah, dan dia dengan marah berlari ke arah Mujin lagi. Kali ini, Mujin memutuskan untuk menemuinya di tengah jalan, dan dia berlari ke arahnya, tetapi tiba-tiba menghilang tepat di depannya. Dia muncul di belakangnya, mengejutkannya. Gagak Hitam dengan panik melemparkan tangan ke arah Mujin, tetapi dia dengan mudah menghindar sambil membuatnya jelas bahwa dia mempermainkannya. Gagak Hitam tidak percaya bahwa seseorang semuda Mujin benar-benar menghindari serangannya. Mujin kemudian memutuskan untuk membuat satu lubang lagi di Gagak Hitam. Mujin mendorong sumpit ke mata kirinya, menyebabkan dia sangat kesakitan, sehingga teriakannya membuat takut mereka yang menonton. Gagak Hitam
berlutut sambil menyebut Mujin kata B, mengatakan kepadanya bahwa sekte sosial akan datang untuknya karena menyerang seorang anggota. Mujin tertarik untuk melihat apa yang mampu dilakukan oleh sekte tersebut dan dia menendang kepala Gagak Hitam sambil menyuruhnya untuk mendesak sekte sosial untuk mendatanginya sekuat tenaga. Namun, sebelum sekte itu datang, Mujin memberitahu Gagak Hitam bahwa dia tidak akan meninggalkan ruangan hidup-hidup. Saat itu, Gagak Hitam mulai memohon, memberitahu Mo Jin bahwa dia siap untuk memberikan apapun yang dia inginkan asalkan dia menyelamatkan hidupnya. Mo Jin terkejut bahwa Gagak Hitam ingin hidup, tetapi karena dia menawarinya kekayaan, Mo Jin menahan diri untuk tidak mengirimnya ke alam baka. Gagak Hitam mengatakan semua kekayaannya ada di Daking, tetapi dia berjanji untuk membawanya kembali. Mo Jin siap untuk menerima kesepakatan itu, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia adalah orang mati jika dia tidak kembali dengan uang itu. Dengan rasa takut yang merayapi tubuhnya, dia bergegas pergi, berjanji untuk kembali secepat mungkin. Setelah dia selesai berurusan dengan Gagak Hitam, dia menoleh ke Che yang sudah membasahi tubuhnya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya mereka menyelesaikan hutang mereka. Che segera berlutut, memohon untuk diselamatkan sambil berjanji untuk memberikan semua yang dia miliki. Mo Jin menertawakan ini, mengatakan kepada Che bahwa dia tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepadanya, karena propertinya sudah menjadi miliknya. Che bingung ketika dia mendengar ini, dan Mo Jin menyuruhnya untuk menambahkan keuntungan yang dia dapatkan dari rakyat jelata, di samping kehidupan yang telah dia hancurkan, dengan memanipulasi klan bela diri untuk menyamai asetnya. Dengan air mata di matanya, Che mengatakan dia bersedia memberikan semuanya kepada Mo Jin, tetapi ini membuat Mo Jin kesal, dan dia menghancurkan otak Che, mengingatkannya bahwa dia tidak dapat menawarinya apa yang sudah dia miliki. Ketakutan mencengkeram semua orang yang menonton ini, dan Mo Jin menoleh kepada mereka, menanyai mereka siapa yang mengejarnya di barisan perintah. Ma dengan cepat maju, mengatakan dia adalah wakil pemimpin sekte, dan dia berlutut memohon untuk diselamatkan. Dia berjanji kepada Mo Jin bahwa dia akan hidup jujur jika diberi kesempatan lain. Karena dia memohon dengan tulus, Mo Jin memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya. Mo Jin kemudian bertanya kepada Ma berapa nilai Che, dan Ma memulai dengan rumahnya. Dia mengatakan semuanya bernilai 4.000 emas, dan aset Bong Ho sekitar 10.000 emas. Selain itu, ada upeti 500 emas dari sekte Sozil. Pada dasarnya, semuanya berjumlah lebih dari 20.000 emas, dan Mo Jin menyebutkan bahwa dia ingin semuanya datang kepadanya. Ma kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyiapkan semuanya dan membawanya kepadanya. Mo Jin senang mendengarnya, karena dia ingin semuanya ditangani tanpa penundaan. Begitu Ma pergi, Mo Jin menatap para perwira sekte lainnya dengan ekspresi yang sangat mematikan, dan dia menyuruh mereka untuk mulai menegosiasikan hidup mereka. Ini mengejutkan mereka, dan dia mengingatkan mereka bahwa Ma adalah satu-satunya orang yang dia janjikan untuk diselamatkan. Ketakutan mencengkeram mereka, dan mereka mulai memohon untuk diselamatkan. Sesaat kemudian, Mo Jin kembali ke rumah dengan beberapa kotak yang penuh dengan harta dan uang, membuat Do terkejut. Dia memberitahu Do bahwa setiap kotak memiliki sekitar 400 emas di dalamnya. Do mencoba mengingatkan Mo Jin bahwa sekte Bang Ho didukung oleh sekte Sozil. Namun, masalah utama bukanlah sekte Sozil, tetapi siapa yang bersekutu dengan mereka. Dan ini adalah pria yang menakutkan bernama Ju Sugong. Du menambahkan bahwa sekte itu juga memiliki gagak hitam dan gagak merah. Saat dia mendengar Gagak Hitam, Mo Jin memberitahu Due bahwa dia sudah berurusan dengannya. Ini mengejutkan Do, dan Mo Jin menyuruh Do untuk tidak menempatkannya pada level yang sama dengannya atau Jo, karena siapapun yang datang mencari masalah klan akan berakhir 6 kaki di bawah tanah. Setelah dia selesai mengatakan ini, dia menyuruh Do untuk membawakannya daging sapi, dan dia juga memerintahkan agar saudara-saudaranya diberi makan dengan baik ketika mereka kembali. Saat Mo Jin berbalik untuk pergi, Do tidak percaya bahwa Mo Jin telah menanamkan rasa takut pada Gagak Hitam, yang dianggap sebagai ancaman di seluruh wilayah. Du pada dasarnya menyadari bahwa Mo Jin benar-benar berbeda dari orang yang pernah dia kenal. Sementara itu, Choi Yon telah menyewa pembunuh untuk melenyapkan semua yang disayangi Mo Jin, tetapi dia memerintahkan mereka untuk membawa kembali salah satu anak hidup-hidup. Di masa lalu, klan Api Hua cukup sukses, dan pria luar biasa yang dikenal sebagai Kaisar Api menarik kekaguman dari banyak seniman bela diri yang selalu mengawasinya. Dia bahkan menerima pujian dari klan Tang Sichuan yang bergengsi. Dalam satu generasi, klan Api Hua menjadi klan bela diri yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Mereka yang dianggap sebagai seniman bela diri puncak bahkan berpikir 2 kali sebelum main-main dengan klan Api Hua. Karena ini, ada saat ketika orang-orang Sichang akan bersorak dengan penuh semangat setiap kali anggota klan berjalan di jalanan. Namun, setelah Kaisar Api meninggal, patriark berikutnya menunjukkan betapa sampah dirinya. Dan karena ini, klan Api Hua berangsur-angsur menurun.
Mereka yang setia kepada keluarga mulai pergi satu demi satu. Dengan ini, citra kaisar yang pernah memerintah dunianya menjadi terpecah di antara mereka yang mengingatnya dan mereka yang tidak. Tetapi satu hal yang tersisa adalah bahwa dia adalah pria yang luar biasa. Karena aura besar yang dimiliki Mugen saat berjalan, para tetua mulai membandingkannya dengan almarhum kaisar. Segera setelah itu, para pejuang yang terluka muncul untuk memberitahu Deo bahwa mereka telah disergap oleh para pembunuh dan tetua Joy dan sekelompok pejuang adalah satu-satunya yang melawan para pembunuh. Saat Do mendengar ini, dia menyadari bahwa kedua anak muda itu dalam bahaya, dan dia menyuruh para pejuang untuk segera memberitahu Mujin, sementara dia mendahuluinya. Di hutan, Jo mendapati dirinya berdiri melawan para pembunuh karena para pejuang bersamanya telah dikalahkan. Bahkan dalam menghadapi bahaya yang sangat besar, dia berdiri teguh dengan semua kesiapan untuk melindungi anak-anak. Saat dia akan kewalahan, Diu muncul tepat pada waktunya untuk membantunya. Ini membuat para pembunuh kesal karena mereka hampir menyelesaikan misi mereka sebelum Diu muncul. Pemimpin pembunuh berteriak pada anak buahnya, menyuruh mereka untuk mengalahkan keduanya, dan babak pertempuran sengit lainnya terjadi. Diu berhasil bertukar beberapa pukulan dengan para pembunuh, tetapi usia tua segera menyusulnya, dan para pembunuh mendapatkan keuntungan. Tanpa disadarinya, bahunya tergores dan membuatnya terdorong mundur. Salah satu pembunuh kemudian menjadikan Du sebagai misinya, dan dia menyuruh rekan-rekannya untuk membunuh salah satu anak-anak. Dia mendorong Do mundur memaksanya untuk bertahan, tetapi Do menolak untuk menyerah. Beberapa saat kemudian, Du terluka parah dan dia berteriak kesakitan. Diu jatuh ke tanah tanpa bisa membela diri atau anak-anak. Karena Diu sudah keluar dari permainan, para pembunuh memusatkan perhatian mereka pada anak-anak, bertanya siapa di antara mereka yang akan mereka bunuh atau selamatkan. Meskipun Dojin tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, dia tetap berdiri teguh untuk membela adiknya, dan para pembunuh memutuskan bahwa dia yang akan mati. Tepat ketika mereka akan menebas Dojin, suara Mujin bergema di seluruh hutan, menyuruh mereka untuk berhenti di tempat mereka berada. Dia terlihat sangat mengancam saat dia berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, tetapi para pembunuh tidak terlihat takut karena Mujin sebelumnya dikenal sebagai sampah. Pemimpin pembunuh kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh Mujin karena dia telah memutuskan untuk menghalangi jalan mereka. Salah satu pembunuh berlari ke arah Mujin, tetapi Mujin menggunakannya sebagai target pertama untuk amarahnya. Dia menghancurkan pedang orang itu dengan sedikit atau tanpa usaha sebelum meluncurkan serangan vertikal yang membelah orang itu menjadi dua. Tanpa membuang waktu, dia melewati orang itu dan menuju ke sisa pembunuh. Saat mereka melihat betapa gilanya dia, pemimpin para pembunuh memerintahkan anak buahnya untuk berkumpul dan menjatuhkan Mujin sekaligus. Kelompok itu dengan cepat mengeroyoknya, tetapi sebelum mereka dapat menjangkaunya, Mujin mengaktifkan 9 pedang tak tertandingi bentuk kelima yang disebut teknik pembantai tentara, dan dia mengiris mereka semua seperti tisu. Salah satu dari mereka mencoba mendapatkan keuntungan dari Mujin, tetapi dia dengan mudah menghindar sebelum melepaskan kepala orang itu. Saat itulah akhirnya menyadari para pembunuh yang selamat bahwa mereka akan melawan monster. Bahkan sebelum dia bisa bergerak lagi, lengan kanannya telah meninggalkan tubuhnya dan dia berteriak kesakitan. Mujin kemudian menyuruhnya untuk tidak bergerak lagi jika dia masih ingin tetap hidup. Mujin berbalik untuk melihat Jo membantu Do berdiri dan Dojin menutupi mata adiknya agar dia tidak melihat pembantaian yang terjadi di depan mereka. Dojin meyakinkan adiknya bahwa mereka tidak perlu takut karena Mujin telah muncul dan telah menghajar semua orang jahat. Mujin berjalan ke arah keduanya dan dia bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dojin meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja dan Mujin menyarankan agar mereka pasti ketakutan. Tetapi Dojin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak takut, mengklaim bahwa dia adalah putra seorang ahli bela diri. Mujin merasa lega mendengar ini, dan dia menepuk kepala anak laki-laki itu atas keberaniannya. Dia kemudian menyuruh tetua Jo untuk membawa para pejuang yang terluka dan saudara-saudaranya kembali ke perkebunan. Saat kelompok itu pergi, Mujin mengalihkan perhatiannya ke pembunuh terakhir, menyuruhnya untuk tutup mulut tentang lengannya yang dipotong. Mujin kemudian bertanya kepadanya apakah dia dikirim oleh kelompok pedagang Chunghwa. Orang itu ragu-ragu sebelum menjawab, dan Mujin mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin akan mengampuni hidupnya jika dia menjawab dengan jujur. Pembunuh itu menjadi penasaran ketika dia mendengar ini, dan dia dengan cepat mengungkapkan bahwa Choyeon mempekerjakan mereka melalui fraksi hutan kematian. Setelah memberitahu Mujin apa yang dia ketahui, dia bertanya kepadanya apakah dia akan membiarkannya pergi seperti yang dia katakan. Mujin kemudian menyuruhnya untuk berlari kembali ke Choyeon untuk memberitahu dia bahwa dia telah menghabisi kelompok yang dia kirim untuk mengejar saudara-saudaranya dan untuk memberitahu dia bahwa dia akan datang untuk kepalanya. Berikutnya, kemudian, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Mujin saat dia berjalan di jalan dengan tubuhnya yang bermandikan darah. Mereka yang telah meremehkannya di masa lalu tidak bisa melakukan itu lagi karena mereka tidak bisa mengambil risiko menjadi salah satu korbannya.
Orang-orang penasaran untuk mengetahui apakah keajaiban yang mereka kenal ketika dia masih kecil akhirnya kembali. Setelah memastikan dia telah mengumpulkan cukup aura di jalan, Mujin akhirnya kembali ke rumah, dan Masak datang berlari untuk menyambutnya, tetapi Mujin mendorong kepalanya ke samping. Dia bertanya kepada Masak apakah para pejuang yang terluka semuanya ada di aula obat, dan dia berkata ya. Masok mengungkapkan bahwa Dojin dan adiknya juga sedang beristirahat di kamar mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Mujin senang mendengar ini, dan dia menyuruh Masok untuk menyiapkan air mandi untuknya. Beberapa saat kemudian, Mujin berendam di air mandi yang enak yang disiapkan untuknya oleh Mujin. Saat mandi, dia memikirkan saudara-saudaranya dan keinginannya untuk menjauhkan mereka dari melihat hal buruk di dunia. Meskipun mereka adalah anak-anak dari klan Marsal, Mujin tidak berpikir itu benar bagi mereka untuk terpapar kekejaman di usia muda. Namun, pada saat yang sama, dia khawatir bahwa dia memproyeksikan ketakutan masa lalunya kepada mereka. Keesokan harinya di aula obat, Mujin berjalan ke arah tetua Joe untuk menanyakan kepadanya tentang manual seni api merah. Joe terkejut ketika dia mendengar ini dan Mujin bertanya kepadanya mengapa dia terkejut. Joe bertanya kepadanya mengapa dia meminta manual itu, dan Mujin menyadari bahwa Joe khawatir bahwa dia akan kambuh dan menghancurkan segalanya. Joe tiba-tiba menjawab bahwa ini bukan alasannya, dan Mujin pada dasarnya mengatakan kepadanya bahwa dia berencana untuk berlatih sendiri karena Joe saat ini sedang tidak bertugas. Mujin juga dapat melihat bahwa Joe meragukan kemampuannya, tetapi Joe menyangkal ini. Mujin kemudian meyakinkan Joe bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia tidak akan mengamuk. Menyadari bahwa Mujin tidak memiliki niat buruk, Joe akhirnya memberikan manual itu kepadanya. Setelah Mujin pergi, Joe mengungkapkan kekhawatirannya kepada Do, bertanya kepadanya apakah dia tidak membuat keputusan yang salah dengan memberikan manual itu kepada Mujin. Do mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena Mujin telah menunjukkan beberapa ilmu pedang yang sangat baik akhir-akhir ini. Do mengatakan itu karena Mujin mereka dapat selamat dari upaya pembunuhan itu. Du juga menambahkan bahwa Mujin tampaknya telah sembuh dan dia percaya bahwa perawatan Taois itu berhasil. Joe setuju bahwa perawatan itu berhasil, tetapi pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah perawatan itu juga membantu dengan keterampilan seni bela dirinya. Du juga mengatakan bahwa peningkatan mendadak Mujin adalah sesuatu yang perlu diperhatikan, dan dia percaya bahwa dia memiliki pertemuan yang menentukan, karena ini adalah satu-satunya penjelasan untuk peningkatan mendadaknya. Joe senang dengan bagaimana keadaannya, dan dia percaya bahwa penurunan klan akhirnya akan segera berakhir. Di tempat pelatihan, Mujin memanggil saudara-saudaranya bersama untuk melatih mereka. Mujin menjelaskan konsep seluruh pelatihan kepada mereka, mengatakan kepada mereka bahwa mereka diharapkan untuk bergerak dengan sangat lancar. Dia menyebutkan bahwa itu adalah teknik gerakan mendasar yang dia ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman tempur nyata yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya terkesan ketika mereka mendengar ini, dan Soyeon menyela mengungkapkan keterkejutannya karena tetua Joe mengklaim bahwa Mujin tidak memiliki pengalaman tempur nyata. Dojin tidak percaya bahwa adiknya pada dasarnya mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Mujin kemudian menyarankan agar mereka melewati pembicaraan yang membosankan, dan dia menyuruh keduanya untuk mendatanginya dengan teknik tinju dasar yang telah mereka pelajari. Keduanya mengambil posisi mereka, dan mereka mengejar Mujin pada saat yang sama, tetapi gerakan mereka membuat Mujin sangat kecewa. Penampilan dari keduanya membuat Mujin bertanya-tanya apakah keduanya benar-benar dari klan bela diri. Dia menyadari bahwa keduanya kekurangan gerakan dasar untuk bahkan dianggap sebagai seni bela diri. Frustrasi dengan penampilan buruk yang mereka tunjukkan, dia menyuruh mereka untuk berhenti. Dia mengatakan mereka perlu berhenti berlatih untuk hari itu karena kepalanya sakit. Keduanya terkejut bahwa dia mengklaim dia sakit kepala, padahal mereka bahkan tidak menyentuh kepalanya. Mujin kemudian berbohong bahwa keduanya lebih terampil daripada yang dia kira. Dia mengatakan kepada mereka bahwa satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan saat ini adalah memperkuat tubuh mereka sebelum mempelajari teknik tingkat lanjut apapun. Setelah keduanya pergi, Mujin menyadari bahwa dia memiliki tugas besar di tangannya, dan itu tidak akan mudah. Dia kemudian menyadari bahwa tuannya pasti mengalami kesulitan melatihnya juga. Meskipun demikian, Mujin siap untuk mengembalikan klan ke kehebatannya karena dia adalah orang yang harus disalahkan atas apa yang terjadi. Selain itu, Mujin bertujuan untuk mengalahkan satu orang yang gagal dia kalahkan di kehidupan sebelumnya. Mujin kemudian meraih pedangnya, dan dia memulai pelatihan solonya. Dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa pedang itu menjadi sangat ringan di tangannya. Dia juga mengetahui bahwa kecepatannya meningkat dengan setiap pengulangan bentuk pedang. Beberapa hari kemudian, Du dan Jo akhirnya kembali bertugas. Ma Esok mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melakukan semua yang dia minta, dan dia memuji mereka atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik, tetapi Ma Esok menginginkan lebih. Mujin dengan marah mengingatkannya tentang apa yang akan terjadi jika dia tiba di tempat kejadian sedikit lebih lambat. Mujin kemudian memperingatkan para tetua, memberitahu mereka bahwa mereka akan mati jika mereka melakukan aksi seperti itu lagi.
Keduanya mengakui hal ini dan mereka membungkuk kepada Mujin sambil meminta maaf karena telah bodoh. Beberapa saat kemudian, Taois yang merawat Mujin, Du Yangsu, muncul. Mujin tidak tahu siapa dia, dan dia sudah menghinanya sebelum Maesak memberitahunya bahwa dia adalah Taois yang merawatnya. Masak meminta maaf kepada lelaki tua itu sambil berkata bahwa Mujin belum pulih sepenuhnya, itulah sebabnya dia bertingkah seperti itu. Tapi Mujin menendangnya karena mengatakan sampah tentang dirinya. Mujin kemudian memutuskan untuk ikut bermain, dan dia memberitahu lelaki tua itu bahwa dia menyesal tidak mengenalinya. Mujin mendesak pria itu untuk mengikutinya, karena dia pasti kelelahan karena perjalanan panjangnya. Beberapa hari sebelumnya, Masok telah memberitahu Mujin tentang pendeta Tao, mengatakan bahwa dia mewarisi garis keturunan Tao dari sekte Wudeng. Massage mengklaim bahwa Mujin disembuhkan berkat penyembuhan energi positif dari pendeta, dan dia mengungkapkan bahwa kepala pelayan membayar sejumlah besar uang untuk mengundang Taois itu. Sekarang, di masa sekarang, Mujin senang bahwa dia akhirnya bertemu dengan pria itu, itulah sebabnya dia mengundangnya ke dalam kompleks. Mujin kemudian bertanya kepadanya apakah benar bahwa dia mewarisi garis keturunan Tao, sekte Wudang, dan Yangsu membenarkan hal ini sambil bertingkah keren. Dia menyebutkan bahwa dia adalah satu-satunya Taois yang mewarisi esensi dari garis keturunan sejati sekte Wudang. Saat Mujin mendengar ini, dia menginjak kakinya dan bertanya kepadanya dengan sangat serius apakah dia benar-benar Dewa Putih Wudang karena dia belum pernah mendengar ada penerus garis keturunan Tao Wudang yang masih hidup. Yangsu ingin bertingkah seperti orang bodoh, tetapi Mujin memberitahu dia bahwa dia memiliki sedikit waktu untuk mengaku sebelum dia berubah pikiran. Taois itu mempertahankan kepolosannya, menanyai Mujin apakah dia meragukan orang yang menyembuhkannya, tetapi Mujin segera mengeluarkan pedang besarnya. Dia memberitahu Yangsu bahwa karena dia mengklaim sebagai seorang Taois, dia mengatakan bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menghindari serangannya. Mujin mengayunkan pedangnya dan hampir saja tidak memotong lelaki tua itu menjadi dua, tetapi serangan itu meninggalkan penyok besar di lantai. Maesik dan para tetua panik ketika mereka melihat ini karena mereka percaya dia menjadi gila. Mujin menyuruh ketiganya untuk menutup mulut mereka dan mengambilkan air untuknya karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang lucu kepada mereka. Saat air tiba, Mujin membasahi Yangsu dengan air itu. Yangsu masih mencoba bertingkah seolah dia tidak tahu apa-apa. Saat dia bertanya kepada Muojin, apakah ini cara mereka membalas kebaikan di klan, Muojin mengabaikannya dan meraih janggutnya yang panjang, yang langsung lepas, mengejutkan para tetua dan Maesok. Bahkan Yangsu menyadari bahwa dia kacau karena mereka telah mengetahui bahwa dia mengenakan janggut palsu. Mujin mengejeknya, mengatakan dia bahkan mencoba yang terbaik untuk menempelkan janggut dengan hati-hati. Yangsu segera mendapati dirinya menjawab kepada Mujin dan para pengikutnya, dan Maesuk bertanya kepada Mujin apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada pria itu. Mujin menjawab bahwa dia tidak berniat untuk membiarkan Yangsu pergi, dan dia mengatakan dia mungkin saja memotong anggota tubuhnya dan mengubahnya menjadi Kasim juga. Yangsu ketakutan ketika dia mendengar ini, dan dia mulai memohon kepada Mujin untuk mengampuninya. Mujin meyakinkannya bahwa dia tidak berniat membunuhnya karena jika dia melakukannya, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan uangnya kembali. Muojin mengatakan dia hanya ingin memotong anggota tubuhnya, tetapi Yang memohon dengan ketakutan, menyuruh Muojin untuk membiarkan bagian tubuhnya tetap utuh. Yangsu berjanji untuk mengembalikan semua uang yang telah dia tipu. Muojin menerima kesepakatan itu, tetapi memberitahu dia bahwa dia juga akan menagihnya karena tidak memotong anggota tubuh dan kejantanannya. Takut akan anggota tubuhnya, Yangsu memberitahu Mujin bahwa dia siap membayar kembali berapapun jumlahnya asalkan Mujin membiarkannya utuh. Mujin kemudian bertanya, berapa banyak yang dikumpulkan pria itu darinya, dan Do mengungkapkan bahwa dia membayarnya 50 gold nayang. Mujin mendengar ini dan mengungkapkan kekecewaannya tentang betapa mudah tertipunya Do hingga tertipu oleh penipuan Yangsu. Sebagai pembelaannya, Do mengatakan dia mendengar bahwa Yangsu adalah seorang penyembuh yang hebat. Mujin kemudian beralih ke Yangsu, mengatakan kepadanya bahwa hal pertama yang akan dia lakukan adalah membayar kembali 50 gold. Yangsu mengungkapkan niatnya untuk membayar kembali uang itu, tetapi mengklaim bahwa uang itu ada di kediamannya di Jinyong. Tanpa ragu-ragu, Mujin menyuruhnya untuk memimpin jalan ke Jinyong, yang berjarak 4 jam. Du dan Jo bertanya apakah mereka harus ikut, tetapi Mujin memberitahu mereka bahwa tidak perlu karena mereka masih dalam pemulihan. Dia mendesak mereka untuk tinggal di rumah dan memastikan tidak ada masalah. Saat dia pergi dengan Yongsu, Du merasakan kekhawatiran Jo, dan dia mendesaknya untuk mempercayai pria itu dalam masalah ini karena dia bukan lagi pria seperti dulu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat kereta Yangsu menunggu, dan Mojin terkejut melihat jenis kereta mewah yang dikendarai pria itu. Ini pada dasarnya menunjukkan seberapa baik bisnis penipuannya berjalan. Mojin bahkan lebih terkejut ketika dia masuk ke kereta dan melihat betapa mewahnya kereta itu. Bagian dalamnya dilapisi dengan kapas dan dilapisi dengan kulit, dan Yangsu mengatakan itu dilakukan dengan sempurna karena dia sering bepergian, jadi kenyamanan adalah suatu keharusan.
Mo Jin menyeringai, mengatakan Yang Su memiliki etos kerja yang kuat untuk seseorang yang bekerja sebagai juru masak, dan dia bertanya kepadanya mengapa dia tidak melakukan pekerjaan yang jujur karena dia seorang profesional. Yang Su menundukkan kepalanya kepada Mo Jin, meyakinkannya bahwa dia akan memulai sesuatu yang sah mulai saat itu dan seterusnya. Mo Jin kemudian berbaring dengan nyaman, memberitahu pria tua itu bahwa dia perlu tidur. Dia menyarankan agar dia membangunkannya ketika mereka tiba di tujuan mereka. Yang Su mengakui perintah itu dan meyakinkan Mo Jin bahwa dia akan membangunkannya saat mereka tiba. Jauh di lubuk hatinya, Yang Su menyimpan niat buruk terhadap Mo Jin, dan dia tidak sabar untuk menunjukkan kepadanya apa yang terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan padanya. Kereta segera berangkat, dan setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di daerah hutan yang sangat sunyi dan terpencil. Yang Su keluar dari kereta untuk bertemu dengan seorang kenalan yang tampaknya adalah seorang bandit. Dia memberitahu pria itu bahwa Mo Jin tertidur lelap di dalam kereta. Dia menyuruh bandit itu untuk menyeretnya keluar dan menjadikannya contoh. Pria besar itu bersemangat untuk melakukan ini, karena dia tidak tahu mengapa seseorang akan mengganggu bisnis seorang Taois. Pria besar itu berjalan ke kereta dan mengirim pukulan ke arah Mo Jin. Tepat ketika pukulannya akan mendarat, Mo Jin berbalik untuk memblokir pukulan itu dengan pedangnya. Mo Jin tersenyum jahat sambil bertanya apakah mereka sudah tiba. Mo Jin merasa jijik dengan pria yang berdiri di atasnya, dan dia membuatnya terbang keluar dari kereta, mengejutkan Yang Su. Bandit itu merasakan dampak dari pukulan Mo Jin yang merayapi tubuhnya, dan dia memutuskan untuk menjadi serius, karena klaim tentang Mo Jin yang mengesankan bukanlah klaim palsu. Mo Jin perlahan berjalan keluar dari kereta, bertanya kepada Yang Su kapan tujuan mereka berakhir menjadi hutan terpencil. Mo Jin akhirnya menyadari bahwa dia juga menjadi target Taois. Dia pikir dia hanya seorang penipu, tetapi kemudian dia tahu bahwa dia juga memiliki rencana lain. Mo Jin tidak tersinggung dengan ini, karena dia sedang mencari aksi. Mo Jin melepaskan aura luar biasa dari tubuhnya, sambil memberitahu pria besar itu bahwa dia ingin melihat apa yang dia buat. Pria besar itu dapat merasakan tekanan yang datang dari Mo Jin, dan dia memanggil sisa gengnya untuk keluar sehingga mereka berdua dapat mengalahkan Mo Jin bersama-sama. 3 pria besar lainnya muncul dari tempat persembunyian mereka, dan ternyata mereka dikenal sebagai 4 iblis Zongshan. Saat Mo Jin melihat mereka dengan baik, dia dapat melihat bahwa mereka memegang energi iblis, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang ini. Mo Jin menyebutkan tentang variasi senjata mereka, dan memberitahu mereka bahwa dia ingin melihat kedalaman keterampilan mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Mo Jin berlari menuju pemimpin tim, dan mendorongnya menjauh dari rekan satu timnya. Dia membuatnya bertahan saat dia terus melancarkan serangkaian serangan padanya. Sisa tim segera menyadari bahwa Mo Jin hanya mengejar pria itu, dan mereka bergerak untuk membantunya. Bahkan pria yang diserang merasakan pukulan parah dari serangan Mo Jin. Dia membandingkan serangannya dengan serangan gada berat. Dia segera kehilangan keseimbangan, dan Mo Jin menendang wajahnya, menghancurkan mulutnya. Saat itu, sisa tim menyusul, dan yang terdekat mencoba memenggal kepala Mo Jin dengan kapaknya. Tetapi Mo Jin dengan mudah menghindar dan memberikan pukulan siku yang kuat ke perutnya, menyebabkan pria itu berteriak kesakitan yang hebat. 2 lainnya mencoba menjatuhkan Mo Jin dengan serangan menjepit, tapi dia menghindar, memaksa keduanya menjulurkan lengan mereka terlalu jauh. Ini menciptakan celah bagi Mo Jin untuk dengan mudah meninju salah satu dari mereka hingga jatuh ke tanah. Mo Jin kemudian mengejar orang terakhir, dan orang itu mencoba menghalangi serangan Mo Jin dengan pedangnya, tapi pedang itu hancur tepat di depannya. Pedang Mo Jin hampir membelah orang itu menjadi 2, tapi Mo Jin menahan diri. Kehidupan orang itu berkelebat di depan matanya, dan saat dia masih gemetar karena ini, Mo Jin mengirimnya terbang dengan tendangan kuat ke dada. Dengan ini, Mo Jin menjatuhkan keempatnya, dan mereka berlutut berusaha bernapas. Selama pertarungan, dia telah memastikan bahwa mereka menggunakan seni iblis, tapi ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana bisa ada seni iblis di wilayah tengah. Mo Jin menganggap mereka juniornya, dan dia tidak ingin membunuh juniornya. Dia merenungkan apa yang harus dilakukan ketika pemimpin tim berteriak, memberitahu Mo Jin bahwa mereka menyerah. Dia memohon Mo Jin untuk mengampuni mereka, dan saat inilah Yang Su menyadari bahwa dia dalam masalah karena Mo Jin mampu dengan mudah mengalahkan 4 iblis Zongshan. Pemimpin tim mengakui bahwa mereka sudah tahu bahwa Mo Jin jauh di atas mereka setelah beberapa gerakan pertama. Mo Jin kemudian bertanya, mengapa mereka terus bermain-main padahal mereka sudah tahu ini. Mo Jin meyakinkan orang-orang itu bahwa dia akan mengampuni mereka, tetapi dia akan menghancurkan inti energi mereka dan memutuskan meridian mereka. Saat mereka mendengar ini, pemimpin tim berlutut dan memohon Mo Jin untuk tidak menghancurkan kehidupan mereka sebagai seniman bela diri karena mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mo Jin kemudian menyuruh orang itu berhenti merengek karena mereka sudah tua. Mo Jin menuntut untuk tahu dari siapa mereka belajar, dan orang itu awalnya bertingkah bingung sampai Mo Jin memberitahunya bahwa dia ingin tahu gurunya. Mo Jin menyebutkan bahwa dia dapat dengan jelas melihat bahwa mereka menggunakan energi iblis bahkan jika itu menyedihkan.
Mujin ingin tahu siapa yang mengajari mereka seni iblis, dan pemimpin tim mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu namanya. Mujin kesal ketika dia mendengar ini karena dia tidak percaya bahwa mereka adalah sekelompok murid tidak berguna yang tidak tahu nama guru mereka. Pemimpin tim kemudian mengakui bahwa guru mereka tidak pernah memberitahu mereka namanya, dan dia juga menambahkan bahwa mereka seharusnya tidak mencari murid-muridnya yang lain. Mujin menjawab bahwa mereka seharusnya menundukkan kepala dan mempelajari seni bela diri sampah alih-alih terlibat dalam perampokan. Pemimpin tim dengan cepat mengoreksi kesalahpahaman Mujin, mengatakan bahwa mereka bukan pencuri. Dia menyebutkan bahwa mereka hanya membantu bisnis saudara mereka di samping. Mujin terkejut ketika dia mendengar ini, dan dia memarahi mereka karena membantunya meskipun mereka tahu bisnis Yangsu. Saat inilah pemimpin tim mengungkapkan bahwa mereka percaya dia berada dalam bisnis menyelamatkan nyawa. Mujin memutuskan untuk membiarkan mereka pergi, dan dia menyuruh mereka untuk berhenti menjadi antek Yangsu. Dia mengancam akan membunuh mereka jika dia melihat mereka melakukan hal buruk lagi. Pemimpin tim berterima kasih kepada Mojin karena telah mengasihani mereka, dan Mojin menoleh ke Yangsu, memberitahunya bahwa jumlah tagihan yang akan dia bayar baru saja meningkat. Faktanya, dia akan membayar karena telah mengacaukan kesehatan mentalnya, dan ini membuat Yangsu benar-benar ngeri. Setelah kereta pergi, keempat bersaudara itu tiba-tiba menyadari bahwa Mujin adalah seseorang yang layak menjadi guru mereka. Keempatnya kemudian mengejar kereta, dan mereka menghentikannya. Mujin bertanya-tanya mengapa kereta berhenti sampai dia keluar untuk menemukan keempatnya, membungkuk kepadanya dan memanggilnya bos. Keempatnya mengatakan kepadanya bahwa mereka menjanjikan kesetiaan mereka dengan jaminan bahwa mereka akan melayaninya sampai mereka mati. Mereka memohon Mujin untuk menerima mereka, tetapi Mujin percaya bahwa keempatnya menderita karena dipukuli olehnya. Dia mencoba untuk membuang mereka, tetapi keempatnya meraung lebih keras, menuntut agar dia merawat mereka, sambil mengungkapkan bahwa mereka masih cukup muda. Ini mengejutkan Mujin, yang mengira keempatnya adalah orang tua, karena mereka semua memiliki wajah jelek. Oke teman-teman, itu akhir dari videonya. Jika kamu suka video ini, tulis bagian selanjutnya di bagian komentar. Juga, berlangganan saluran, tekan lonceng dan sukai videonya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di lain waktu.